karya kayak gitu. Karena itu original dalam pengertian personal, gue pernah ngalamin hal itu. Gue yakin usia-usia yang pernah ngalamin kayak gitu, ini lucu ya gue ngalamin kayak gini, gue beli dong ini. Gue bikin kayak gitu. Sampai mana tadi? Mungkin udah mungkin raos lagi ya, bagaimana kalian terus kemudian tadi udah cerita sebenarnya kayak info dikit pakai sistem koperasi silang yang tambal sana sini dari yang senior, project lain juga untuk itu. Tapi terus kemudian bagaimana sih kalian memposisi ini sebagai, let's say kita akan memandangnya sebagai bisnis ya, karena mau nggak mau ya harus ke situ. Gimana? Gini. Ayo Kak. Yuk. Cek. Memang karena kecintaan kita ke buku, terus udah gitu ingin membantu banyak orang yang untuk bisa nerbitin buku. Tapi kan ini kita sudah serius jadi publishing. Kalau mau kayak gini terus buat ongkos doang gitu, untuk buat bagi-bagi gitu, ya kita nggak bisa gitu terus. Nah, makanya penting memang perhitungan. Tadi. Nggak, kalau soal funding kita belum pernah coba. Terus tepat pertanyaannya, lens based artist kita nggak pernah ngerasa kalau kita bagian dari itu. Jadi kayak apakah bisa apply atau enggak itu tuh nggak disadarin gitu loh. Terus karena sifatnya kita semua tuh produser gitu, jadi rights-nya atau apanya tuh harusnya didorongnya tuh dari fotografernya gitu. Karena nggak ngerasa project itu project kita, karena kita produser. Mungkin kalau ketika produser kemudian nyari fundingnya jadi beneran, nyari donor, nyari itunya harusnya jadi beneran gitu. Ada cara-cara yang harus ditempuh yang bisa dipelajarin. Ya mungkin next step mesti nanya juga sama produser buku, produser film. Sebenarnya logika funding tuh kayak apa sih? Logika funding yang biasa mereka tempuh ya. Kayak ketemu orang-orang kaya ini tuh pasti kan ada ngelacak apa yang udah kita jalanin 5 tahun, 7 tahun, 8 tahun tuh kayaknya kalau nggak di fisik, di buku juga tuh mungkin nggak ini ya, nggak kebaca gitu. Gedenya energinya gitu. Jadi mungkin harus punya itu untuk menembus yang tadi Mas Ari bilang. Cuman aku kemarin sempat nyoba formula donor, kayak donatur gitu untuk project. Jadi buku yang sifatnya memang project ya. Sejak awal dia dicanangkan jadi buku yang project, memisahkan buku yang aku memisahkan dengan buku yang dan itu banyak juga ternyata yang mau donor untuk crowdfunding itu ternyata bekerja juga. Walau kayak Tommy kemarin sih, Tommy kan kemarin kayak nanyain gak enak juga crowdfunding karena sebenarnya feedback untuk yang donor apa sih, kayak jadi cuma minta-minta gitu. Tapi apakah dia cuma minta-minta gitu kan, itu yang harus di ini gitu, yang misi budaya ya, misi budaya gitu. Tapi kalau dari Sokong sih karena kita nggak ngurusin legal terus-terusan aja kayak, jadi belum bisa menyentuh itu gitu. Itu yang kayaknya itu PR yang lain yang harus segera dilakukan. Sama udah sih itu. Kalau dari itu nggak sih apa lagi? Ini aku nggak tahu, aku merasa juga kata salah kemauan bentuknya, tradisinya itu habis itu ada acara terus bikin gitu. Jadi dorongan untuk membuat cetak publikasi itu biasanya dorongan dari kalau ini kan sama-sama sepakat gitu. Mungkin yang besok lebih ke yang tadi disampaikan Mas Wahyu. Jadi kedepannya ini forum apa gitu, bentuknya bagaimana, tata kelolanya seperti apa, lalu apa yang bisa dimungkinkan dengan adanya forum ini. Itu aja penutupnya gitu. Setelah ini silakan ambil kotak makan siang dan nanti kita atur-atur lagi ya perjalanan ke Bogor dunia ya. Dan sebelum makan kita foto bareng dulu. Kemarin kita udah foto di sana. Orangnya di lagi bukan? Di sini. Ini yang ganti baju nih. Belum berarti lah. Nah, Iya.
Oh, harus lebih dekat. Oke. Ya, jadi itu saya dulu sempat mengurusi sebuah penerbitan sih, kayak kolektif yang bereksplorasi dengan medium cetak bernama Flow Project, tapi sekarang sedang hiatus sampai entah kapan, dan dimintai tolong oleh kawan-kawan dari Service untuk memandu diskusi kita di hari kedua ini, yang sebagai kelanjutan hari pertama kemarin, yang masih sekedar perkenalan tentang praktek masing-masing, dan juga mungkin lebih mendalami tentang jenis-jenis antisipasi kegagalan. Ini langsung aja nggak apa-apa ya? Apa masih hangover dari langsung aja ya? Yang dalam konteks lokal, dalam penerbitan, termasuk strategi dan tantangan yang sumber daya mungkin kayaknya tadi aku tanya mau Budi udah memilih menerbitkan atau diterbitkan, berkarya atau memanage kekaryaan atau memanage sebuah penerbitan. Karena di sini saya lihat ada beberapa kawan-kawan, misalnya Ari ya, yang lama memfasilitasi workshop buku foto yang kemudian diterbitkan, juga kawan-kawan Sokong. Kita bisa gunakan untuk mengukur kegagalan atau keberhasilan, apakah bisa dari ekspektasi personal atau mungkin ekspektasi pasar. Ini saya akan memiliki karena di beberapa forum mungkin poin satu saya tidak bilang gitu, tapi mau nggak mau kita harus ngomongin tentang bagaimana kita uang ini, gimana kita akan memiliki uang, apa sih kita lakukan dalam memulai proyek ini atau memulai inisiatif yang berkenaan dengan itu. Misalnya kayak, oh aku sesuai dengan A dengan pasar A gitu, dari Sokop silakan. Sejak awal kami tumbuh bersama komunitas ZIN, jadi memang pendekatan ideologi format ZIN awalnya. Pendekatan produksinya juga sebenarnya bersama juga gitu, karena kami merasa terbatas dan ZIN mengakomodasi keterbatasan itu untuk skill ya, keterbatasan skill dan sangat fleksibel. Di tumbuh bersama teman-teman ZIN. Toko yang hanya jual ketika kecil gitu, kerjanya polisi. Ini bersonansi dengan yang diomongin Tony juga kemarin soal Mas saya mikrofon terlalu beraktif. Keperluannya direm. Tapi sebenarnya ya, agak nggak enak. Karena ngomong ke mikrofon, orang bisa ngomong gitu ya. Aku pengen nanti misalnya kalau ada siapa yang minimalis tergantung ini, misalnya apa yang dijelaskan pas dengan merakyatkan buku foto gitu ya, atau memasyarakatkan buku foto. Ya kemarin sudah kami singgung juga bahwa ya kecelakaan, publishing itu kecelakaan karena setelah kami melakukan jalan-jalan dan edukasi tentang buku foto gitu kan, akhirnya banyak juga yang menanyakan gimana bikinnya itu kayak gimana. Setelah saya mau bikin, siapa yang mau publish? Sementara keterbatasan publisher setelah mengenalkan, mengedukasi gitu, setelah produksi itu PR gitu, PR akhirnya kami juga ya sudah gitu, mau nggak mau gitu, karena ini tidak bisa dikerjakan oleh mendirikan publishing yang bisa awalnya untuk teman-teman dulu, teman-teman kolektif maupun anak-anak kelasnya raw gitu, bikin buku gitu. Akhirnya ya kecelakaan itu akhirnya kami memutuskan gitu untuk ya ini harus ada publishing yang bisa menampung newcomer inilah gitu, newcomer ini untuk publish beberapa fotografer yang kelebihan duit gitu. Ya udah kita publish untuk kita distribusikan lagi ke teman-teman ini yang untuk membutuhkan. Jadi secara kalau itu prakteknya ada dua yang kayak gitu,
Ini harus kita support. Tapi akhirnya kita menawarkan skema itu, skema kita hitung-hitungannya kayak tadi hasil yang penting produksi. Kita produce ya sudah kita yang tenaga kita udah hitung aja di bagi hasil ya gitu. Tapi kalau offline online sorry karena online tidak karena kayaknya tidak susah menyampaikan buku foto kalau online gitu, makanya online itu paling juga paling baru sekali kayak gitu. Itu juga untuk lebih ke kayak pengetahuan aja bikin project dan tapi kita sebisa mungkin untuk teman-teman datang ke tempat kita atau teman-teman ya ayo kita datengin kalau ataupun sepaket dengan perpustakaan. Buku foto sama yang dilakukan oleh Lau itu ke seluruh pelosok negeri gitu dan menemukan karya-karya yang memang belum terlihat atau bahkan gue yakin banget bahwa di tiap karena gue melihat dari beberapa kunjungan kota ya di beberapa kota itu selalu ada komunitas fotografi yang kemudian mereka ikut komunitas itu, mereka kumpul bersama, tapi ada orang-orang yang memang dominan dalam pengertian bisa cocok dengan komunitasnya atau memang gue nggak cocok komunitasnya karena dia sendiri gitu. Tapi dengan kesendiriannya ini mereka bikin karya dengan caranya sendiri. Nah ini banyak sebetulnya, menurut gue banyak banget gitu. Nah ruang ini yang sebetulnya mereka belum nyampe ke jebakan tiba-tiba misalkan di M-Block, tiba-tiba ngontak kayak gitu-gitulah. Yang kadang-kadang menurut gue jebakan ke depannya kita nggak pernah duga, mereka udah lihat, ada Guari Galeri nih. Nah pendekatan dengan M-Block juga akhirnya mau mengantarkan mengantarkan Guari Galeri lebih jauh. Secara mandiri gimana? Karena kan ini tadi kita masih ngomongin tentang konteks, Arif ngomongin tentang menemukan ya, artinya talent scouting ya, bagaimana kemudian menjangkau daerah-daerah, melihat kemungkinan narasi-narasi dan style-style cerita apa sih yang bisa dilakukan. Habis ini kita mau menuju ke situ, tapi mungkin kawan-kawan yang menerbitkan bukunya secara mandiri, apakah kalian ya kan metodenya beda ya, mungkin bisa memberi. Terus ntar kalau misalkan kita main ke Bandung, misalkan ke tempatnya Raus, ntar dikasih lihat hasilnya terus gimana gitu, terus dibahas kayak gitu sih. Terus kalau enggak tetap jalin komunikasi sama teman-teman yang emang udah pengalaman. Kayak waktu pas kemarin Raus kan pernah sempat bikin showcase zin itu. Nah kebetulan saya bikin zin baru, itu publikasinya secara mandiri kan. Terus saya minta tolong saya Agak mungkin kalau dari pengalaman sih mungkin karena kebetulan kalau puluhan tahun potret gitu, terus ikutan kelas pun ternyata dari pengalaman itu pun cukup banyak juga yang baru melihat bentuk buku foto gitu. Itu di lingkup fotografer. Mungkin kesannya sangat organik ya, artinya tidak berusaha mempromosikan gimana gitu, tapi ternyata yang saya lihat yang paling efektif sejauh ini adalah untuk bertemu teman-teman tadi yang mulai seperti Yuga yang sudah punya kesadaran, misalnya udah tahu Kurang lebih hampir 5 judul buku. Di angkatan ketiga tuh 6. Angkatan 4 kayaknya gue capek deh maksa orang untuk kayak bikin buku. Karena energi yang paling capek adalah kita udah ngulangin waktu, udah capek-capek, ini tuh buku lu bukan buku gua gitu. Terus kita sampai kayak ayo dong gitu. Buat gue itu metode yang melelahkan banget. Itu yang paling lelah sebetulnya di situ gitu. Mendorong sampai suatu hari yang dia akan kenang buat apa gitu, bikin sesuatu yang bikin gue nggak nyaman, gue menjalani hidup. Akhirnya pola itu nggak gue pakai. Pola angkatan keempat akhirnya semua daftar, kita bikin kelasnya dipisah-pisah. Ada beberapa kelas gitu ya, yang mau ikut silakan, semua yang enggak ya udah monggo. Nah dari situ akhirnya untuk datang ke Guari Galeri atau paling enggak ngobrol karyanya lebih jauh gitu pun sibuk gitu. Nah berarti dia tidak ingin meluangkan waktunya untuk menyelesaikan proyeknya. Nah gue juga ngeliat nggak buat apa juga gue yang coba pengalaman, gue udah capek kayak gitu ya. Jadi gue makin kesini ngelihat orang yang memang sadar dia pengen nerbitin. Dia ngeluangin waktunya, terutama waktunya ya, bukan uangnya menurut gua. Uang itu bisa kita cari, sehingga dia bisa hidup dari fotografi. Kita nggak ada mungkin belum ada role model yang bisa segitu-gitunya gitu. Lo bisa hidup dari fotografi. Dan gua ngebaca ke depannya itu bisa sebenarnya. Awal
Nah, harus dengar gini ternyata. Ini pas awal emang sama teman-teman menginisiasi Sokong, sudah jelas siapa yang ingin diterbitkan awalnya, yaitu adalah teman-teman sendiri. Ini seperti kayak komik kemarin juga ya, teman-teman sendiri. Jadi kayak emang pengen terbitin teman-teman gitu, karena kami dari jurusan foto isi itu yang tahu punya teman-teman yang kami sukai karyanya dan pengen terbitin mereka gitu. Awalnya itu metodenya open call. Kita bisa melihat karya-karya yang potensial untuk dijadi publikasi cetak gitu. Tapi ternyata juga tidak berjalan. Jadi aku sudah bisa bayangkan format akhirnya ketika jadi zin dari proses foto hariannya. Dan aku kira itu adalah sampel pemilihan siapa yang ingin diterbitkan dari Sokong ketika memilih karya. Jadi ketika melihat foto project itu bisa dibayangin bisa dibayangin gitu. Jadi ada tarikan emosional, tarikan selera pribadi gitu ya yang muncul. Itu karya yang proses ya. Karena setelah itu juga ada karyanya buku itu kan jilid pertama, lalu dilanjutkan buku pertama Sokong itu Widira Vita itu juga dia dari Instagram juga dari sosial media sebenarnya. Jadi buat terbitan pertama Sokong tuh Jadi memang dari banyak tugas-tugas akhir mahasiswa itu memang banyak sekali jumlahnya, dan biasanya dari angkatan per angkatan itu memang dipilih secara, ini mungkin yang berbeda dengan teman-teman yang sudah secara profesional bisa dikatakan seperti itu. Kita memang prosesnya itu memang berdasarkan ketidaktahuan gitu ya. Yang penting hasil foto itu dirasa sudah baik gitu, ataupun dalam penilaian teknis, karena memang dari kampus kami itu bukan jurusan fotografi ya, tapi komunikasi gitu, yang mungkin sisi teknisnya masih lebih menonjol diajarkannya dibanding prodi fotografi mungkin. Dan ya itu makanya saya juga berterima kasih buat panitia yang sudah mengundang saya, dan akhirnya mungkin nanti bisa bekerja sama dengan Raos yang sama-sama di Bandung untuk Ada 4 maklar. Tali kasih. Formulasi percakapannya jadi semakin rumit ya, tapi ya yang kita obrolin kita bisa memetakannya menjadi 2 hal setidaknya. Yang pertama adalah kegagalan atau keberhasilan dalam target kekaryaan nanti bisa ke gue Ari, Sokong, dan Raos. Tapi mungkin sebelum ke situ aku ingin tanya atau minta pendapat dari Raos tentang bagaimana sih kalian menentukan kegagalan atau keberhasilan dalam metode talent scouting ini atau penemuan. Kalian pakai kelas ya yang reguler dan ada yang berbayar juga ya. Metode menemukan bahan untuk dipublikasikan. Ya, mungkin kita masih beruntung ya, podcastnya tidak pernah meleset gitu. Tapi sebenarnya bukan hanya kelas gitu, kelas juga memberi source ke kami karya-karya yang menarik gitu ya, untuk bisa diterbitkan gitu. Tapi sebenarnya ada satu metode pencarian itu adalah random. Kita mencari di isi Instagram. Sama kayak juga kita temukan di Instagram dengan proyeknya itu menarik ini. Udah jadi kamera jadi begini. Kayak Om Kristuarisa. Aku pilih proyek beberapa kali kami melakukan random di Instagram untuk mencari proyek-proyek yang menarik gitu. Ya resikonya sebenarnya banyak gitu. 3 orang yang sering ya kumpul-kumpul sekedar ngopi gitu,
tapi bukan yang masalah teknis itu, mungkin kopi atau membicarakan cetak foto masih dalam percetakan foto, bukan yang buku foto. Tapi dari itu mungkin ingin mencoba memetakan percetakan mana yang di Malang yang sekiranya Mas bisa digunakan untuk mencetak foto yang ya bisa dikatakan cukup bagus lah. Karena di Malang memang untuk percetakan foto itu masih sangat kurang sekali. Dan terbatas mungkin cuma ada satu yang sekiranya ya bisa dibilang lumayan dan harganya cukup ya tinggi gitu. Nah dari situ mungkin ya gitu. Jadi kayak gini ya caranya gitu. Terus terbitan kalau yang sebenarnya kalau Sokong tuh yang Colby itu bisa jadi buku jagoan. Makanya kadang-kadang gue lihat kode film buku ini keren nih. Buku ini, nah itu pasti feeling gue bahwa mengatakan buku ini laku lu dijual kayak gini. Gitu. Nah itu buku yang orang kagak ngerti tuh ada Inggrisnya nggak? Nggak ada, itu gampang jualannya. Mungkin bacaan gue adalah ada Arab di situ yang dia juga ngerti. Mungkin itu juga beda gitu. Kadang-kadang ada orang yang pengen koleksi yang dia nggak punya koleksi di rumahnya. Dia ada Arabnya nih. Gitu. Makanya pola gue makin kesini, makin lu crafting, makin lu kelokalan lucu dan segala macam.